Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada yang berkomentar tentang Redford yang udah jelas itu penipuan. Ya ini ada yang berkomentar dan saya akan bacakan serta bahas dan balas dalam bentuk video. Sebetulnya udah saya balas ya di kolom komentar. Jadi ini saya buatkan juga versi videonya untuk apa? Untuk para korban itu mendapatkan argumen saya yang bisa kalian cerna gitu. Apakah argumen saya ini pantas untuk dipertimbangkan untuk kedepannya? Karena money game skema Ponzi itu untuk ke depan pasti ada teman-teman ya, dengan berbagai modus. Mungkin sama juga nanti kedepannya ada yang namanya trading juga. Ya juga banyak gitu ya, BDD, BTF Pro, ada lagi Koala. Ya, sama gitu ya dengan Redford dan ROBD, sama lah, sama menggunakan sinyal dari mentor gitu. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu sebelum saya buat konten ini hari hujan. Jadi kalau ada kalian dengar noise dari hujan, rintik-rintik, ya ini pun udah agak gerimis. Jadi saya minta maaf, tapi saya usahakan nanti editnya untuk rekaman suaranya itu lebih nyaman didengar sama kalian gitu ya. Untuk dapat informasikan ini ke teman-teman kalian juga gitu. Oke, komentarnya seperti ini ya dari Herlina Alin ya, satu hari yang lalu komentarnya seperti ini. Bang, benar nggak dengar? Ya, ini nanya dia sama saya ya. Bang Ilham, benar nggak dengar dari orang dalam? Katanya pernah ke kantor HOH. Ya, HOH itu Heart of Hope yang mengafiliasikan Redford. Kantor HOH Bandung yang MTC. MTC ini apa ya? Nggak tahu saya teman-teman ya. Pokoknya katanya di Redford itu ada kantor yang namanya di Bandung ya. Di Bandung ada kantor yang dari Redford gitu ya. Saya juga ada dapat beberapa kabar dan lihat ya, ada beberapa kantor dari Redford. Dan itu bukan cuma di Bandung, banyak gitu. Di Medan juga ada gitu, di Kalimantan sana. Ya rasa saya udah banyak lah gitu ya. Kayak kantor-kantornya gitu. Dari Heart of Hope yang mengafiliasikan Redford, tapi intinya gini, apa bedanya gitu ya sama kantor-kantor yang udah diciptakan pada zaman money game yang udah lewat, money game Ponzi gitu. Contoh ada Enel, ada kantor kan di Gorontalo tuh ya, emak-emak Enel. Seingat saya. Terus ada juga kantornya di Batam pusatnya. Terus banyak gitu, banyak kantornya. Fitup, ya apa bedanya gitu teman-teman. Jadi ada kantor itu belum menjamin lah, belum menjamin suatu keamanan dari usaha investasi yang dijalankan. Karena yang aman itu ya balik lagi legalitasnya dan kelogisannya gitu. Karena investasi bodong itu yang perlu dipikirkan dari saran OJK juga ya, yang selalu saya katakan di konten itu 2L, legalitas dan logis. Jadi nggak ada kantor gitu ya. Jadi 2L itu nggak ada kantor. Jadi kalau nggak legal, ilegal maksudnya, kalau ilegal walaupun ada kantor ya belum tentu aman lah. Bisa jadi pas scam, pas sudah kabur, kantor itu tutup. Orang-orang dalamnya udah nggak ada. Kemudian ya, segitu, oke? Saya cepat nih ya, nanti hujan deras, nanti nggak dengar. Kemudian, makin gila-gilaan, parah gitu. Pimpinannya juga terus mendorong anggota-anggota untuk top up dan deposit ataupun pererutan lagi. Ya ini udah nggak heran lagi lah sama saya ketika pemacetan penarikan, ada produk yang menjanjikan keuntungan yang gak logis. Terus apalagi ini, kalian disuruh untuk dipaksa, malahnya dipaksa untuk deposit, dipaksa untuk menjerumuskan orang, itu udah nggak biasa ya. Terus kemudian semua informasi yang di-share untuk mengingatkan, mengedukasi, dan berusaha menyadarkan orang di grup dibantai langsung di-kick dari grup supaya anggota-anggota yang memang paling banyak adalah orang awam. Karena itu target misinya, nah betul. Contohnya aja YouTube saya.
Jangan kan kita bahas yang di grup Telegram. Saya paham di grup Telegram tuh kalau ada yang ngomong kapan withdraw langsung di-kick. Ya, kayak gitu. Saya lihatnya gitu. Di beberapa money game kalau udah scam ya, macet penarikan, ada yang nanya, "Bang, kapan withdraw?" Padahal cuma nanya gitu aja langsung di-kick gitu. Bukan hanya kalian itu mengedukasi, bukan kalian itu menyampaikan kebenaran saja. Kalian nanya withdraw saja itu udah salah, udah naik darah gitu ya. Para mentor, leader, admin grup itu kayak udah kayak dosa besar kalian kalau nanya kapan withdraw gitu di grup itu. Nah, bukan cuman di grup Telegram, Facebook, WhatsApp ataupun yang di lain manapun. Informasi yang seperti yang saya buat ini di YouTube, saya dan teman-teman saya juga yang mengedukasi ya tentang Redford itu penipuan dari awal ataupun dari money game yang lain itu dibantai bos di kolom komentar. Cuman ya bagi saya itu bukan pembantaian ya komentar-komentar yang menghead saya di kolom komentar. Karena saya paham mereka itu komplotan dari money game Ponzi dari Redford ini yang gunanya merusak informasi saya sehingga nanti ada orang awam diajak orang bergabung, dia ajak mentor bergabung, baca kolom komentar saya itu seakan-akan saya ini YouTuber yang gitu ya, yang banyak headnya gitu. Padahal kan saya ngomong itu berdasarkan apa? Legalitas, logis, kelogisan gitu. Sedangkan mereka itu berkomentar dan ngekik orang di grup Telegram itu berdasarkan apa? Berdasarkan otaknya ya, yang pengen cuan tapi mau menipu orang gitu. Gitu loh, itu komplotan jelas tuh ya. Yang nge-kick orang yang membantai saya di kolom komentar, tapi sorry bos, saya nggak merasa terbantai gitu ya. Ngakak aja baca komentar orang gitu. Bahkan sekarang itu komentar kayak itu udah nggak ada. Oke, selanjutnya. Sekarang grup camp perintis akan dipecah lagi, dikerucutkan menjadi grup perintis elit, mengharuskan anggota-anggota yang masuk grup lebih elit itu top up minimal 500 USDT. Oh besar bos, 500 USDT itu 100 USDT-nya aja sekitar 1.300.000. Kalian kalikan aja 5 lah. Berapa tuh? Nanti saya tampilin aja ya. Ya, nanti saya tampilin. Dan itu pasti udah nggak logis. Mana ada tuh trading cryptocurrency ya mengharuskan orang untuk deposit sekian gitu. Bahkan di yang legal itu minimalnya itu paling belasan ribu. Kayak contoh kayak di Indodax, bukan Indodax, Pintu ya. Mungkin Indodax sama-sama lah ya. Beda tipis. Di Pintu itu 11.000-nya rupiah. Sedangkan di Redford ini disuruh untuk 500 USDT minimal. Logikanya gini, ini sebetulnya ini aplikasi exchange crypto atau aplikasi penampungan uang orang ngemis minta deposit ke membernya tapi nggak mau membayar membernya ketika membernya udah mengikuti trading sinyal pembodohan. Ini logikanya gini, kalian udah turuti mau admin, mau mentor. Kalian itu ngikuti sinyal yang diberikan oleh mereka. Kalian udah untung, udah profit nih. Udah ada saldo kalian, tapi ditarik ke rekening nggak bisa. Ditarik ke rekening nggak bisa. Tapi ketika kalian deposit itu diterima, logisnya gimana? Itu kan menguang kalian, tapi nggak mau membayar kalian. Itu udah jelas lah ya, pembodohan. Jadi 500 USDT itu, aduh, uang besar tuh teman-teman ya. Jadi jangan mau dibodohi gitu, oke? Kemudian di bawahnya, mohon bantuan dan pencerahannya dan tolong dibantu orang-orang awam itu supaya sadar dan tolong dibantu caranya agar secepatnya diproses hukum ketua antek-anteknya. Terus di sini saya jawab itu pembodohan, oke? Saya kasih log nih untuk komentar yang kayak gini bagus gitu ya. Mendukung saya buat konten seperti ini, membasmi pembodohan yang dilakukan oleh para penipu money game Ponzi. Nah, di sini kata-kata terakhirnya mohon bantuan dan pencerahannya. Oke. Sebenarnya ya, ini saya panggilnya kakak aja ya, karena namanya cewek nih, Herlina Alin. Sebenarnya gini Kak Lina ya, saya panggilnya Kak Lina aja ya, bukan so kenal, bukan so dekat, asik. Ya biar saya muda aja gitu ya. Saya bilang aja Kak Lina. Nah gini Kak Lina, sebetulnya Kak,
Ya, saya itu dari awal tahu Redford itu saya udah umumkan kalau Redford ini penipuan. Itu di konten pertama saya membahas Redford itu sekitar 2 bulan yang lalu lah ya. Itu view-nya lumayan gitu, lumayan gede gitu. Di situ saya sampaikan dengan sopan. Sopan santun lah gitu. Ya, pelan-pelan saya itu ngomong. Bisa nonton lah gitu ya. Kan kalian juga bisa, Kak Lina juga bisa gitu. Saya sampaikan dengan baik-baik, tapi saya dibully, diserang, dibantai lah sama kayak tadi. Saya dibantai, dibully, terus. Ya saya bodoh amat, karena saya benar, bos. Saya benar. Satu itu faktor saya, makanya saya itu merasa santai aja gitu. Dibully bukannya saya down, bukannya saya malas ngonten. Malah makin semangat, bos. Membasmi pembodohan dan kebodohan. Yaitu, saya dihujat, ya bodoh amat. Jadi kalau minta pencerahan sekarang, ya nggak apa-apa gitu. Malahan sekarang saya juga kadang-kadang ngasih solusi juga untuk korban supaya uangnya itu balik, ya minta patang jawaban sama siapa? Sama leader. Untuk caranya gimana? Udah saya bahas di beberapa konten sebelum-sebelum ini. Bisa nonton lah gitu. Ya. Ya kalau ada yang mau dicerdaskan, ya nonton video saya gitu ya. Sekalian promosi channel gitu ya. Kalau Redford ini penipuan gitu. Oke. Saya selagi benar, saya nggak akan gentar, saya nggak akan mundur, saya maju terus gitu. Karena yang saya omongin ini sesuai fakta. Buktinya sekarang Redford penarikan aja macet kok. Saya menang gitu. Menang di atas bacotan mentor dari Redford ini. Yang kemarin tuh teriak gitu ya di kolom komentar gitu. Ngatain saya ini itulah gitu ya, penyebar hoax. Saya sekarang terbukti. Penyebar hoax itu siapa? Kalian, para afiliator, para mentor, atau saya? Saya nanya lah. Ya, saya nanya gitu. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang udah berkomentar dari Kak Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.